pengen tahu berapa sih cost yang udah dikeluarin dari awal balapan drifting? Balapan drifting. Awal banget. Pasti kan nilainya gede banget nih. Sebenarnya setahun itu range-nya se-M. 10. Go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo bos-bosku, kembali lagi dengan saya Dr. Tirta di acara Bincang-Bincang Otomotif. Tapi pada kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh partner host. Nah, kenapa? Capek, suara habis ngomong sendiri. Dan kali ini saya harus mengajak orang yang lebih paham di dunia otomotif. Host tersebut adalah Mas Dimas Eki Pratama. Saya Dimas Eki Pratama, sekarang co-partnernya Pak Dokter. Mas Dimas ini adalah orang yang kalau di depan kamera benar-benar sulit banget buat bicara. Ini adalah latihan pertama dia, ya kan? Saya melatih Mas Dimas untuk berbicara depan kamera, saya host, dan Mas Dimas ngelatih saya gojok di sepeda dan rebahan biar nggak gelasar di got terus. Nah, buat kalian yang penasaran, kita kali ini juga nggak sendiri. Kita kedatangan seorang bintang tamu, anak muda yang mewakili Indonesia di negara yang jauh di sana. Yang kalau di film-film itu jadi mafia. Bener kan? Ya mafia serem itu, kalau lihat tuh udah mafia dangerous itu. Dia adalah Amandio, bosku. Tepuk tangan. Amandio. Oke. Dah monggo Mas Dimas. Ayo. Ayo ngobrol apa pertama kali, topiknya apa? Sehat. Seru ya? Loh, baca apa Mas? Ayo, Kapan ke Rusia lagi, Dio? Gue lagi ketawa. lucu kan? Kalau di pihak belakang layar bagus kan? Iya. Kapan ke Rusia lagi Mas? Kita gas lusa, Mas. Iya. Beneran lusa. Ini ke Rusia tuh kayak mau ke Bogor. Bentar, gini. Saya tuh training sekalian nih, saya men-training Mas Dimas. Mas sama Dio. Kemarin selamat udah mewakili Indonesia. Terima kasih. Itu kita harus ngakui, tepuk tangan, salah satu atlet ya. Terima kasih. Langsung to the point. Sebenarnya pada waktu di negeri orang, Rusia itu jauh banget. Berapa kilo dari Indonesia tuh? Pokoknya jauh pokoknya. Berapa kali transit kalau misalnya? Itu. Berapa kali transit? Itu pertanyaan saya. Oh ya gitu. Pertanyaan sampai ada lagi. Apalin dulu. Tuh. Pertanyaan Mas Dimas. Mas Dimas latihan jadi host. Nah tuh. Ya, gimana? Berapa kali transit? Cuman cepet, dok. Cuman dari Jakarta, Qatar, Doha, Moskow udah. Berapa jam? 24 jam hampir. Ya itu lama Mas. Tapi ya udah biasa. 24 jam tuh ibarat naik bis Mas. Dari Medan ke Jogja. Nah, itu bisa naik pesawat tuh. Nah di Rusia kemarin ngapain Mas? Jualan angkringan? Jadi kita mau nyoba jualan pecel, Mas. Nah gitu loh Mas Dimas. Gini kalau ngomong gini. Ini malah cocok jadi host. Kita balik aja gimana? Di Rusia ngapain Mas? Ya balapan, Mas. Oh balapan? Tapi memang dari dulu sejak lama di sana atau memang mulai dari Indonesia? Jadi sebenarnya kita tuh Dio sendiri diundang ke Rusia. Dari Rusia ngundang Dio untuk tanding gantiin pembalap Jepang. Oh jadi awalnya substitut? Gantiin Jepang? Mewakili tim atau mewakili negara saat itu? Kalau waktu itu mewakili tim Rusia. Hah? Tim Rusia ambil orang Indonesia buat tanding di Rusia. Kompleks ya. Bentar. Itu tim balap kayak misalkan Petronas GP, Ferrari Jadi GP. Jadi kayak misalnya posisinya contoh di F1 misal McLaren nyari orang Indonesia gantiin Hamilton. Oh gitu. Kayak gitu. Karena pembalap yang digantiin Dio di Jepang itu pembalap juara Jepang. Wow. Juara dunia, juara Jepang. Jadi tim yang diwakili itu adalah tim Rusia. Tim Rusia. Tim balap Rusia. Nama timnya? Forward Auto. Manggil sampean? Manggil buat WhatsApp pribadi. Serius tuh? Serius. Jadi ceritanya tuh kita lagi nontonnya, kita suka update ya, kalau kita suka drifting kan kita update di YouTube ya, nonton YouTube. Nah itu lagi nonton tuh sama anak aku tuh. Nah terus pas habis nonton besoknya di WA. Jadi waktu nonton itu yang pembalap Jepang itu terakhir. Nah dia butuh representatif, besoknya di telepon aku.
Suruh berangkat Rusia. Suruh berangkat ke Rusia, padahal lagi COVID. Itu 2020 berarti. 2021 ya, 2021. Dan hasilnya Dan hasilnya sesuai ekspektasi. juara. Masuk ke nominasi lah. Kan kita target 10 besar. Kita ke 6. Wow, tepuk tangan dong. Nah, ketika masuk ke Rusia, ini pasti pertanyaan saya. Jatah sampai nanti. Ya, jatah sampai nanti. Jangan senyum dulu. Nah, ketika di Rusia, apakah dari Indonesia ada bantuan? Wah, Nggak ada. poin saya tanya. Ada langsung biasanya kan kalau atlet kayak pelatnas atau apa. Iya. Nggak ada. Kita bener-bener kayak turis aja datang. Beli tiket, urus visa juga sendiri. Visa sendiri, Iya, tiket sendiri. Beli tiket sendiri itu juga lihat ya, inilah apps kan. Udah beli, udah besok berangkat. Tapi kan kita punya invitation visa kan, karena kan nggak bisa masuk kalau Ya, turis. visa bisnis kan. Visa bisnis ya. Invitation visanya keluar, kita bilangnya telex. Telexnya keluar masuk ke imigrasi, kasih agent, udah nanti kirim paspornya ke rumah udah ada visanya. Apakah saat itu nih secara teknis Mas Dio pernah tanya atau mengajukan langsung misalkan ke IMI atau ke institusi yang ada di Indonesia atau Kemenpora saya nih mau berangkat ke Rusia ada nggak KBRI atau fasilitas bisa bantu? Kalau waktu kemarin nggak, karena kita bener-bener ya kayak kita dibeli Rusia jadinya. Oh my god. Gitu. Bahasa kasar ya. Dan di sana memang sangat proper. Emang sangat proper. Gitu. Pembayaran, payment, Semua sponsor. aman gitu. Karena bener-bener dari Rusia yang bayar Indonesia, bayar Dio. Buat tanding nih ganti. Ini bangga sekaligus ironis ya. Iya. Dibandingin sama Indonesia. Iya. Enggak. Tahu. Saya itu bahan sampean. Ya, itu berarti bahan sampean. Nah, dan ketika di sana ini perpanjang kontrak berarti. Sampai sana perpanjang kontrak. Berarti Bukan ini deal gentleman agreement. Berarti ini besok lusa ke Rusia tuh gentleman agreement. Jadi kita gentleman agreement sekalian negosiasi ya, ada beberapa sponsorship kita. Untuk season berikutnya. Untuk season Bisa berikutnya. tinggal di sana dong. Ya waktu pertama kita ke Rusia kan dia nggak bisa pulang. Jadi kita ke US pulang ya. Jadi Nah, kayak Bogor, Bor. Bentar. Gua kagak bisa pulang Jogja, maka gua di Jakarta. Dia bilang dari Rusia kagak bisa pulang terus ke US. iya. Kenapa harus Karena gitu? kalau jadi jedanya itu waktu yang tahun lalu round yang satu, round kedua, round berikutnya itu deket. Deketan. Nah kalau kita pulang Karantina 14 hari. 14 hari. Terus Sedangkan jedanya cuma 2 minggu. oh. Nggak mungkin dong kita belum ini lagi dan lain-lain, belum istirahat lagi. Kenapa nggak stay di sana ya? Nah di sana visanya cuma 15 hari. Oh, jadi akhirnya ke US. Salah satu paling bener kita ke US karena dia punya visa US. Oke, dari Gitu. US perpanjang semua beres, US nggak, US udah kelar. Abis itu karena kan visa kita double entry. double entry. Nah, masuk lagi ke Rusia. Baru pulang ke Indonesia. Kayak Jakarta Bogor PP, Bro. Iya. Naiknya angkot hijau. 10 jam doang. Susah ngomongnya. Dan akhirnya bisa making money dari situ. Making relation. Wow. Worldwide connection. Worldwide connection. Worldwide connection. Apakah future-nya? Future-nya kita bisa punya bidang usaha atau enggak bisa ya kayak ini. Justru ini adalah hasil yang kita keluarin duit 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Jadi 10 tahun lalu kita ngeluarin duit buat drifting. Malah ngeluarin duit. Keluarin duit pribadi. Hobi yang mahal berarti ya? Hobi yang sangat mahal. Cuman ya kita karena kita bukan dari financial kita cukup, yang nggak besar banget, nggak kecil banget, ya kita Ya sedang mediocre cukup enough ya. cukup aja gitu loh. Jadi setiap balap juga nggak selalu dapat mobil yang bagus, tapi kita pintar cari pulang karena mantepin manajemennya. Nah, nih gantian Mas Dimas yang tanya. Saya ada bahan lagi, tapi tunggu dulu Mas Dimas tanya. Saya tahu kok bahannya. Kesel apaan sih ini? Kesel. Ini kalau saya mau ngomong apa aja jadi bingung. Mau roasting nggak enak, atlet. Ya kan? Saya belum ada apa-apanya, sertifikat doang. Mereka sertifikatnya dari luar. Gimana Mas Dimas? Mau ngaji pertanyaan apa? Apakah semua berjalan sesuai rencana? Target Tadi kaku banget sih. Nggak apa-apa, justru itu gaya dia. Gaya dia itu sudah seperti Edi Noya. Ya, Dimas Noya ini. Lanjut nih. Lanjut. Ya, next. Yuk, Ya, apakah semua sesuai rencana? sesuai rencana. Kayak resultnya, terus apalagi kan Rusia mungkin musimnya lebih dingin dibanding Iya, iya. Indonesia. Gua sih sesuai. Karena emang gimana ya, kalau lu ditargetin ya udah fight aja di situ gitu loh. Ya cari ya itu gue bilang kalau udah nyampe level-level itu udah harus bisa
pasti masuk. Yakinin diri udah pasti masuk dan masuk. Gitu misalnya target 1 tahun 10 besar harus 10 besar. Gimana cara dah. Tapi namanya apes ada ya Pak Dok? Iya. Apa sih, Wi? Apesnya misalnya ya paling cuma mesin rusak. Oh, itu Gitu. wajar. Itu Wajar. Ya. Cuman minimize human error. Oh, human error diminimize, tapi bener-bener cuman kayak ya sesuatu yang nggak bisa dicegah aja, Iya. kayak mesin. Nah, technical failure udah pastilah namanya balapan kan buatan manusia. Cuman kita minimize human error. Nah, itu disiplin di situ. Bermain. Mau tanya apa lagi? Nggak, saya senang karena kan maksudnya ya buat teman-teman di Indonesia nih kan bukan cuman olahraga yang ada di Asian Games aja, tapi olahraga otomotif tuh, drifting, balap motor. Iya, Kita banyak. juga ngibarin bendera merah putih nih di sana, di podium. Kan pernah lihat juga dia kan update di Iya. podiumnya di Rusia, Pak. Iya. Di Instagramnya, Pak. Itu bener boleh kan ngebarin? Yang dikibarin kan bendera asal negara kan, Benar. bukan hanya tim kan? Iya. Kan kita dari Indonesia, Pak. Iya. Ya, Boleh. iya. Gitu. Jadi terus yang berikutnya kalau dari aku sendiri sih, dari Mas Dio, melihat perkembangan drift kalau di Indonesia kan agak segmented ya. Iya. Dari 10 tahun sampai sekarang perkembangannya Jadi gimana? sebenarnya ini yang juga harus jadi prihatin sih, Dok. Karena sebenarnya Indonesia tuh drifting udah kita mulai di 2006-7 lah. Sedangkan kalau kita compare sama negara, let's say negara terakhir, Rusia lah ya. Rusia tuh 2012. Hah? Iya, 2012. Baru mulai 2012. Berarti telat 5 tahun mereka Iya, malah. karena dulu tahunya gimana, waktu saya main di Jepang final round yang di 1GP, teman saya yang jadi forward auto ini yang jadi teammate yang di Jepang itu pertama kali Rusia ngirim pembalap ke luar negeri. Oh, Sedangkan saya udah ke Jepang, udah ke US, udah ke Malaysia, udah kemana. Mereka baru pertama kali ketemunya di Jepang final. Nah, cuma karena balik lagi ya, karena emang fasilitas ya. kembali lagi ya. Ya. Berarti sama kayak problem Mas Dimas awal Iya. ya, fasilitas. Fasilitas mereka didukung dengan mungkin import juga didukung gitu kan. Jadi pas Dio kesana terakhir kita ngeliat Indonesia kayak 12 tahun lebih lama, Padahal mulainya lebih cepat. lebih cepat gitu. Sedrastis itu. Jadi sebenarnya itulah alasan kenapa banyak drifter handal, drifternya itu di jalanan karena mereka memang kekurangan lintasan. Iya. Let's say, aku bisa bilang kayak gitu kan. Dulu iya, cuman akhirnya makin kesini nih tempat-tempat latihan tuh makin ada gitu loh. Udah disediain gitu. Berapa kan di BSD Karawaci udah ada gitu. Tapi swasta kan? Tapi swasta ya. Swasta itu. Bahasanya swasta. Kan satunya Mas Akbar. Ya, satu lagi di Edutown Arena. Ya, Itu dua betul. itu yang paling besar. Cuman balik lagi, namanya orang punya hasrat untuk kompetisi itu kan besar. Betul. Jadi di kita ini kompetisi itu cuman setahun juga kita mungkin 4 atau 5 gitu. Setahun. Sedangkan yang harus digodok itu gimana caranya untuk bisa sensus A sama sensus C itu bisa sama di satu lapangan yang bareng. Itu yang lagi kita pikirin gitu. Nah selain Mas Dio ada lagi nggak orang Indonesia yang udah mewakili drifting ke internasional? Sebenarnya dulu waktu 2011-2012 itu banyak Pak Dokter. Ada 8 sampai 12 orang kita berangkatin mobil dari Indonesia main Asia ya. Iya. Salah satunya Dio. Gitu. Cuman nggak tahu yang lain nggak apa ya. Mungkin dia terlalu obses kali ya. Jadi maunya dalam terus gitu loh. Kita udah kelar Asia mau ngapain lagi nih, kita cari lagi. Yuk kita ke US deh. Kita tanding US kemana, ke Jepang deh, ke sini. Akhirnya temannya banyak kan. Nah betul, Link. Nah itu yang makanya connection itu, global connection itu paling penting. Jadi selama hampir belasan tahun itu support dari pemerintah sendiri nggak ada dong? Bisa dikatakan belum ada dong? Nggak ada satupun. Kita bener-bener internal fun aja. Sampai segini, sampai saat ini. Ya kalau pendapat Mas Dimas gimana nih memandang hal ini? Ada lagi nggak yang mau diutarakan? Nggak apa-apa kan kemarin senyumnya kecut, ini udah nggak apa-apa terbuka. Ayo, speak up, ayo. Bisa yuk. Ya, saya masih digantung, Dok. Kalau Mas Dio kan nggak ada pengalaman digantung itu karena udah profesional mereka ya. Ya beda sih kasusnya. Oke. Dulu mungkin kita bilang kita start di 2010 mulai serius sampai 2015 kita buang duit. 2015 sampai sekarang kita terima hasil sih. Jadi Cuman hasilnya dari luar negeri semua. negeri semua. Jadi ada problem yang bisa kita utarakan hampir sama Dewas Diwas tuh kurangnya kompetisi dalam negeri ya. Tuh, Ya. fasilitas itu. Fasilitas.
Gitu. Terus tempat latihan juga terbatas. Tempat latihan sekarang sih nggak bisa bilang terbatas, sekarang udah ada. Udah ada sekarang Opsi itu udah karena ada. swasta. Swasta. Terus yang ketiga ya para pembalap dan atlet ini akhirnya harus mau nggak mau nyari sendiri kompetisi di luar. Iya, cuman kan sekarang mikirnya kalau yang udah kayak dia aja udah sampai keliling dunia, nggak ada support pemerintah, apa kabar generasi kan yang baru mau mulai? Oh, yang baru mulai itu sulit dong, Pak. Lebih jauh perjuangannya bakal lebih susah sampai ke level yang sekarang. Karena level sekarang dia mau tanding ya udah kita tanding, misalnya ada juara satu dunia kita bareng-bareng aja. Wow. Gitu. Udah segitunya gitu. Cuman untuk yang lain mau mulai kan berat. Berarti Iya kan? tinggal tunggu waktu nih Mas Tio akan masuk Red Bull seperti biasa. Terus tiba-tiba tahu kan iklan biasanya muncul di FB. Ngedrift si pinggirnya jurang semua. Wah, Tio. Teman saya nih. Enggak pernah saya wawancara. Mahal kan. Masuk Red Bull. Kalau cita-cita di masa depan pengen nggak sih ngembanginnya di dalam negeri? Itu nomor satu sebenarnya. Walaupun sulit ya. Walaupun sulit. Tapi setidaknya mau ngembangin nge-brand nggak, cuman yang Dio selalu pikirin tuh gimana sih caranya untuk yang kapasitasnya C ini bisa ngerasain seperti kapasitas A. Iya, kapasitas C, ya betul. Karena sebenarnya yang ngegoreng itu yang ngebangin, yang bikin naik itu yang C, bukan Betul. AB. Betul. AB kayak Dio ini udah sendiri-sendiri. Betul yang C, Iya kan? yang new entry semua. New entry itu yang C ini. Tapi nih. kalau soal penonton di Indonesia udah jadi kan sebenarnya. Jauh. Gila, Pak Dokter. Gila kan? Gila, iya. Yang nonton banyak kan? Banyak. Jadi cuman kurang kompetisinya aja kan? Kurang kompetisinya aja gitu. Jadi kalau ditanya karena suka pertanyaan lucu sih kalau misalnya di luar negeri kan. Gimana drifting di Indonesia gitu. Sedangkan kita udah nyampe ke world class event. Kalau pertanyaan negara lain kan, wah kita punya event ini besar Jawabannya culture-nya. Mas Tio. Ya kita ada, cuman a very small scene Oh gitu. gitu. Karena emang small scene. Skena indie dong jadinya. Iya kayak indie gitu. Bener-bener. Apa pernah Kemenpora kayak kan wadah kita kalau olahraga Kemenpora ya Mas? Ya Kemenpora. Pernah nggak Kemenpora. japri Mas Tio kayak ayo buat sesuatu gitu? Enggak sih, tapi kita pernah dulu nyamperin Kemenpora 2000. Oh, malah nyamperin? Dulu kita nyamperin. Ini gimana sih? Yang balap malah yang nyamperin tuh kayaknya. Iya ada jujur kita pernah nyamperin ke Kemenpora 2012 lah. 2011 kalau salah. Sebelum kita mau berangkat ke US, jadi orang Asia pertama yang tanding di Formula Drift USA dulu. Orang Indonesia tuh tahunya cuma bola sama bulu tangkis loh. Bener nggak sih Mas Dimas? Betul. Ya, kalau pendapat Mas Dimas gimana dengan fenomena Mas Tio yang belum? Kalau aku Mas Tio udah tahu dari 3 tahun 4 tahun terakhir. Ya karena aku kan temenan sama Mas Akbar Aisyah. Iya. Jadi ya kan, tapi kan orang Indonesia tuh cuma memperhatikannya cuma bola sama bulu tangkis dan memang pemerintah kita fokusnya di situ terus. Mas Dimas ya, memandang fenomena Mas Tio tuh gimana Mas? Tak wawancara aja lah sekalian. Introvert sekali. Ya. Bener ini Mas Dimas tuh sweet banget loh kalau diajak ngomong, tapi kalau behind kamera lancar. Gimana Mas? Mas Dimas memandang Mas Tio? Yang pasti sih harusnya patut dicontoh buat generasi berikutnya ya, maksudnya bisa berjuang buat bawa diri sendiri dan bawa negara di negara orang kompetisi internasional. Tapi kalau memandang realita yang terjadi, Eh, bener realita yang terjadi di Mas Tio itu apakah dirasain juga di motor? oh, realitanya ya mungkin kalau menurut saya industrinya mobil gitu kan eventnya jarang Iya. di Indonesia, apalagi drift. Iya. Tapi di luar negeri kan itu populer banget. Iya. Tapi kalau di motor kan industri motor itu Di luar lokal biasa, nomor besar, satu ya. mungkin di dunia ya, Iya. jualan motor di Indonesia. Tapi kan kalau bisa berkembang sama-sama, bisa bawa Indonesia juga nih. Contohnya Mas Dio nanti 2 hari lagi mau ke Rusia kan buat kompetisi lagi. Tapi kalau dari sini ada kesamaan antara Mas Tio dan Mas Dimas ya, yang aku lihat bahwa ternyata sebenarnya tim balap luar itu sebenarnya memandang talent kita luar biasa ya. Itu betul. Iya, itu benar. Itu betul banget. Karena jarang kan kita lihat, ya kita kan mereka negara bule nyari orang Asia lah. Iya, itu kan suatu hal yang jarang gitu loh dokter. Iya. Iya kan? Dan Jadi itu ngontak langsung ini kan. kontak langsung. Berarti kalau ya kita reflect the reality lah ya. Ya bule pasti ngontek bule lah gitu Betul. ya. Ya kalau bule ngontek Asia itu kan berarti ada something yang dia cari. Betul. Berarti Ya kan ada dilihat sama mereka. Berarti secara gitu. umum kalau ada alasan bilang bahwa wah kita tidak dilirik, sejustrunya klub luar juga mencari kan. Mencari. Kalau Mas Dimas pernah pernah mengalami hal yang sama juga kan? Ada yang ngontak untuk balapan di Terus
Diterima. Masih ditunggu karena kan kita mau kejar yang proyekan yang Oh, yang ini. untuk ini dulu. Kalau misalnya ini nggak nutut, itu diambil. Nanti mau didiskusin. Oke. Sama tim. Nah, kalau dari Mas Dio balik lagi sponsor. Kesulitannya Mas Dimas di dunia balap tuh adalah memang sangat sulit mencari sponsor yang memberangkatkan karena berat. Kalau dari Mas Dio sendiri ketika berangkat, apakah ada sponsor pihak swasta ketika ada bantuan dari pemerintah? Jadi struggle-nya di Dio ini harus pinter-pinter nge-branding akhirnya. Nge-branding diri untuk Personal branding. itu udah mau nggak mau. Tapi akhirnya awal-awal kita swasta semua. Swasta tuh ya relation teman-teman aja yang mau. Dari mulai 5 juta, 1 juta, 2 juta kita ambil. Bener. Jadi sisanya masih spending money sendiri dong. Spending money, makanya di mobil stiker banyak banget kan. Iya. Kadang-kadang cuma sponsor 1 juta, 3 juta, 5 juta itu kita ambil. Tapi kalau kita kumpulin banyak kan jadi besar kan? Iya, betul. Jadi gunung gitu kan? Betul. Nah dari situ kita manage duitnya. Mana yang kita keluarin berapa persen, berapa dari kita dapat sponsor. Gitu. Personal branding itu penting. Akhirnya personal brand itu penting tapi kebentuk dia. Secara otomatis. Secara Itu sejak otomatis. tahun berapa ketika Mas Dio menyadari? Sejak 3 tahun lalu. Dan sejak personal branding itu naik, sponsor apa yang paling gede tiba-tiba masuk? Akhirnya salah satunya yang Rusia ini. Karena Rusia ini dilihat nggak cuman dari nyetir doang, cuman insight dilihat juga seberapa efek. Terakhir yang gede kita ke Cina. Wow. Iya, ke Cina itu udah kayak pembalap F1 lah, Pak Dokter cuman datang dibayar. Serius? Iya, serius. Tapi semua cerita itu bermodal karena nggak pamrih ya, apa maksudnya? Ya spending dulu yang di awal 6 tahun ini, ibaratnya Iya. burning money dulu. Jadi circle. selama kita spending duit 5 tahun pertama itu kadang-kadang side job dia tuh ngajarin pembalap luar, Oh, jadi Iya. mentoring. nyantoring. Nah, ini dapat Iya, ilmu iya. semua. Terus Jadi kita ngajar gitu, kadang-kadang ada misalnya orang Cina atau orang Belajar mana drift. ngajak kita udah bikin mobil, tolong dong ajarin dong. Karena kan bayar orang Jepang mahal. Orang US mahal kan untuk mereka datang. Yang murah kan orang Indonesia. itu ironis sama. Itu tuh sebenarnya ya tapi nggak murah-murah banget Iya. tuh Mas. Tapi akhirnya at the end apa? At the end kan we are part of the big team. Gitu lah. Akhirnya 2 tahun kemudian orang yang kita ngajar ini akhirnya ngundang dia untuk bisa jadi satu tim sama mereka, tim besar, salah satu tim besar di Cina. Gitu. Nah kemarin mungkin aku langsung tanya untuk Mas Dimas dan Mas Dio. Kemarin di Twitter sempat viral ya, salah satu toko influencer besar itu nggak ngulik Twitter, dia menerima campaign, terus sebuah nge-tweet dengan gaya dia cuma tahu satu pembalap dan pertanyaannya seolah-olah seperti itu. Memang segitukah pandangan orang-orang ya, nggak ngulik lebih jauh. Pandangannya tentang skena balap di Indonesia sebenarnya seperti apa sih balap otomotif? Kalau dari Mas Dimas dulu, karena kan roda 2 paling pertama nih, digembarin banyak orang. Itu aja nggak setiap orang tahu loh. Ya, nggak setiap orang tahu loh. Bahkan seorang influencer besar pun akhirnya nggak ngulik lebih lanjut dan nggak tahu loh. Sampai Sean Gelal akhirnya sempat marah kan. Nah kalau dari pandangan Mas Dimas sendiri, pandangan tentang skena otomotif sebenarnya kayak apa sih Mas? Ya sebenarnya sih sayang banget kan, karena kalau dia ngulik di dunia otomotif banyak banget kok nama-nama anak Indonesia yang pernah berprestasi di luar ya, khususnya bukan cuma di dalam negeri tapi benar-benar di Asia dan di Eropa. Ya sedih sih karena kan yang mereka tahu mungkin yang sering disiarin kan banyak kan Luar ya? bulu tangkis atau bola gitu Iya. kan. Harapannya apa Mas? Ya harapannya dengan adanya nanti sirkuit Mandalika ini ngebuka lagi dan di situ jadi tempat apa namanya ajang Kompetisi ya? kompetisi untuk event lokal Asia maupun GP kan, nanti GP ada di situ, Iya. World Superbike juga ada di situ, mungkin nanti event Formula One atau event drifting di area sana pun bisa gitu kan. Jadi semua orang tuh ngelihat kenapa, karena kan otomotif di Indonesia tuh gede banget. Pol. Ya karena pengguna motor dan pengguna mobil di Indonesia aja banyak. Kalau dari Mas Dio sendiri memandang hal ini yang akhirnya kayak yang terjadi di kemarin itu ya, kemarin sempat sempat viral naik, ya. skena otomotif balapan sendiri selama 10 tahun tuh dari Iya. Mas Dio sendiri gimana? Kalau aku lihat dari case-nya ya kemarin ya, sebenarnya kalau kita ngelihat, kita simplify ya, kita kan di dunia, dia dan otomotif di dunia yang berbeda. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang ya kita wajar aja. Ya sama aja kita tanya gimana sih rumus aljabar, emang ada? Enggak. Sama aja kan pertanyaan gitu kan. Iya. Cuman balik lagi, kalau kita ngomong as a whole, tokoh-tokoh otomotif Indonesia ini sebenarnya harus, Indonesia tuh banyak yang jago. Cuman yang diekspos itu aja. Betul. Oke. Azan.
Maaf ya, dikat dulu ada azan. Yo, jeda selesai. Nah, ini kayaknya Mas Dimas ada grundel sesuatu. Mau tanya apa nih Mas? Dari tadi kayak ditahan. Lampiaskan saja. Pengen tahu berapa sih cost yang udah dikeluarin dari awal balapan drifting? Balapan drifting. Awal banget. Pasti kan nilainya Iya. gede banget. Sebenarnya setahun itu range-nya se-M. Gila, dong sendiri. Setahun range-nya. Satu M. Habis. Untuk barang habis Ya, tapi pakai. itu kalau compare balapannya nggak ada apa-apanya. Itu dari awal, maksudku dari awal. Oh, kalau per tahun itu per tahun. Tapi kalau compare balapan lain per tahunnya nggak ada apa-apanya, murah banget. Oh ya? Iya dong. Iya benar-benar. Kalau ngomong compare tuh ya roda 4 ya, kita ngomong roda 4 kayak formula gitu, itu nggak ada apa-apanya. Itu dan itu 1M yang nanggung dari awal. Ya sendiri sama teman-teman yang sekitar. Kadang-kadang ada teman mau sponsorin tiket, mau makan. Cari duitnya di awal gimana Mas? Bleeding terus. Ya inilah namanya ya, kita pinter-pinter nabung kan di awal kan. Kita cari peluang itu dia. Terus Gitu. yang kedua, apa dari 1M itu sebenarnya cost-nya buat apa? Pertama, Jadi sebenarnya 1M itu kita ngelihat, kita belajar dari waktu dulu kita suka ngirim mobil keluar. Jadi waktu kita pertama kali balap Asia itu kita bikin mobil di Indonesia, kirim ke Asia nih, Malaysia, Thailand, Singapura. Nah, kita kan ada sponsor ban waktu itu ya. Iya. Jadi sponsor ban itu lagi memang marketing promosinya lagi kenceng. Cuma kan yang ngurus kita. Tapi walaupun dibayar mereka, nah akhirnya kita kebayang nih, wah walaupun kita tanding Asia, walaupun di cover, cuma kan kita angkanya berapa kalau ngirim mobil sendiri? Akhirnya kita manfaatin, ini peluang namanya. Saat kita tanding keluar, kita cari teman. Cari teman di Malaysia, Thailand, Singapura, atau negara-negara itu kita cari teman, bermainlah gitu secara emosional. Tahun berikutnya, nggak mungkin dong kita kirim, kan mobil mahal. mahal. Akhirnya kita sewa. Sewa Mobil selama 3 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. Sewa di masing-masing tempat ini. Masing-masing tempat. Jadi beda negara, beda mobil, beda spek, beda HP, Dan tetap aja juara. dan tetap ya ada juara, ada hasilnya. Itu flexing secara halus. Apapun mobilnya, tetap juaranya saya. Apapun speknya, Amandio yang menang pastinya. Gitu, jadi cara gitu ya. Kalau orang nanya, wah kita duit banyak ya, tanding sih, enggak. Kadang-kadang teman itu butuh teman juga kan untuk sharing. Gitu. Jadi kadang-kadang teman punya mobil, gue sewa, jangan usah sewa lah, lu bayarin aja bensin. Oh gitu? Sama mekanik ya. Wow. Bensin mekanik, yaudah kita tanding. Daftar paling berapa? 5 jutaan. Nggak khawatir digadai gitu misalnya. Enggak lah. Kalau dari Mas Dimas kan Gitu. kemarin sempat cerita juga ada temennya kan yang bantu. Iya, ada Iya. bantu Yang di mana itu? Di Malaya apa di Spanyol sih? di Spanyol. Itu temennya orang? Ada orang Spanyol, ada orang Indo. Oh, orang Spanyol sama orang Indo. Itu bantunya juga mirip-mirip kayak gitu, dibantu Ya, secara misalkan mentoring. kayak buat beli bahan latihan. Oh ya? Terus ya misalkan kayak mau weekend nih ada abis training bareng, terus kadang kita suka nyari makanan Asia nih kalau sama yang orang Indonesia. Oh, Iya. kita nyari makan Asia yuk. Misalnya mau makan Sangat Indonesia membantu atau ya? kayak gitu. Ya kadang sharing misalkan oh yang minggu ini saya yang bayar, terus minggu berikutnya dia yang bayar kayak gitu-gitu. Kalau terus pertanyaanku lagi buat Mas Dio ini udah menuju yang tahap akhir nih. Harapannya apa sih sebenarnya dari Mas Dio sendiri? Kalau buat diri sendiri sama buat ekosistem. Kalau buat Ekosistem. diri sendiri dulu. Jadi sebenarnya kalau dari cerita-cerita ini drifting kan emang motorsport yang gampang Pak Dokter diikutin. Pak Dokter punya mobil drifting, Pak Dokter ikut punya mobilnya, kayak saya ngelakuin, tekun bisa jadi juara dunia dengan mobil yang invest pertama. Cuma kalau mau dokter pembalap-balap lain kan banyak perintaran-perintaran kecil. Jadi sebenarnya ini adalah a new form untuk motorsport di Indonesia gitu loh, untuk naikin nama harumnya lagi. Karena udah 10 dari 2022 hampir 12 tahun nama Indonesia sebenarnya udah keliling-keliling dunia. Tanpa ada gimmick di dalam negerinya sendiri. Paling tahu. Dan mereka pasti masuk 10 besar. Karena Wah. pialanya ada di kantor saya semuanya. Wah, tepuk tangan ya. Ini tuh. Ini bukan bohongan, emang bukti walaupun saya ngelakuin. Tapi itu benar-benar gak ada balapan secara resmi, maksudnya kayak di dalam nasional tuh. Ada aja kayak tahun kemarin Akbar juga bikin acara. Terus beberapa komunitas bikin acara. Yang maksudnya itu udah mulai growing sebenarnya. Cuma atensinya kan. Gitu, kita harus mandang balapan nggak cuma balapan muter-muter doang, kadang balapan entertainment ini harus dinaikin. Gitu, karena salah satu motorsport yang sustain di Indonesia terutama roda 4 cuma drifting.
selama 1 dekade lebih. Ya dari 2006 Dari kan? 2010 sampai sekarang mana balapan mobil kan yang sebenarnya yang bener-bener setiap tahun ada di luar negeri terus saja sustain cuma drifting. Yang lain kan pernah ups and down, pindah balapan, banyak mutasinya gitu loh. Tapi ya ini kan bisa jadi harusnya salah satu apa ya, harus di concern gitu loh. Bahwa motorsport ini yang bisa nyelamatin salah satunya sekarang. Ya jangan kita hanya untuk terfokus bola dan bulu tangkis, walaupun kita harus Iya. tahu bola dan bulu tangkis juga bulu tangkis sih prestasinya Bulu banyak. tangkis dan tadi juga parah lah di tim udah bola. mention juga kan maksudnya budgetnya juga nggak Ya itu Compare. asalkan kita niat dan ada teman yang banyak pun Iya. semakin dibangun ya hal itu juga nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya. benar, nggak ada yang nggak mungkin lah, pasti ada jalan dok gitu kan. Cuman kan sekarang mau sampai kapan? Pertanyakan itu. Nah kalau target masa depan Gitu. yang dilakuin 3 tahun ke depan mau balap di Rusia terus keliling dunia terus. Kayak ke depan nih. Hmm. Ya kalau kita punya peluang untuk ke dunia kenapa enggak kan, selama kita masih dikasih kekuatan kan. Gitu. Tapi kan tetap juga walaupun kita ke sana udah punya backup ya. Maksudnya kita udah punya fund, udah kita plan ke 3 tahun ke depan. Cuman kita kan juga kasih apa ya? Kita kasih buka peluang juga untuk yang pemerintah juga dong. Oke. Ya kan kapan masa Seneng nih, ini tajam dan seneng ya. Kalau untuk target, ada nggak sih pengen yang belum tercapai kayak pengen balap ataupun tim di US ataupun di Jerman atau misal di mana gitu? Jadi yang lagi ramai tahun ini nama Indonesia masuk di FIA. Oh ya? Formula bukan yang FIA World Championship buat drifting. Oh ya? Karena kita masuk masuk nasionalitas Indonesia di tim Rusia. FIA-nya lagi dibikin di Rusia, jadi masuk namanya. Cuman itu kan kesempatan emas sebenarnya. Banget. Buat bisa masuk ke situ gitu. Lo misal kayak contoh motor tiba-tiba seluruh dunia ini tanding satu balapan. Nama lo ada gitu. Contoh kayak gitu. Nah, cuman kan untuk orang lain belum tentu bisa ke situ. Betul. Pasti budgetnya bisa 10 kali lipat karena harus siapin timnya, mobilnya, pesawat dan lain-lain kan. Kalau dia datang kan cuma modal pesawat dan mungkin store dikit lah. Tapi tim udah siap semua, mobil udah ready gitu. Nah, ini yang kita targetin sekarang. Gitu, kesempatan emas ini mungkin nggak akan datang lagi. Gitu. Karena itu kapan penentuannya? ini eventnya Oktober. Setahun ini dong. Kalau Iya. Blur itu Tapi udah keregister. berarti tinggal tunggu waktu doang dong untuk announce. tunggu waktu doang untuk announce. Nah, sebenarnya Untuk pertama kali kan itu berarti? The first time kan berarti? The first time yang di Indonesia ya. Negara lain beberapa udah pernah ikut. Gitu. Cuman kita nggak pernah harapin menang kan kadang-kadang hoki dok. Ya, Main drifting. Tapi untuk mewakili aja dah. Tapi kalau situ berarti mewakili negara, tapi timnya Rusia tetap. Timnya Rusia. Tian, Nah. tepuk tangan deh. Kita harus tepuk tangan deh. Luar biasa bos. Ngeri bos. Ngeri kalau dari Yang lagi ramai sekarang ini sebenarnya juga udah dari Rusia pihaknya. Ya sebetulnya kan ini Battle of Nations ya. Battle of antar negara gitu loh. Ya agak lucu kan kalau kita Indonesia yang cover Rusia. Pernah ada tawaran nggak? Ini pertanyaan agak sensitif ya. Ini pertanyaan agak sensitif nih, sensitif. Tapi pasti pernah nggak ada ditawarin orang Rusianya datang, nationality-nya, orang pemerintah Rusia, government-nya bilang nggak, lu keren yuk, lu mau nggak kalau pindah negara gua aja? Nah, kalau secara government kan nggak ada, ya kan. Cuman secara tim kan ya under nation juga sama kan. Bukan secara organisasinya ya. Semua secara timnya kan tim Rusianya ini orang Rusia semua, gitu loh. Nah kita ya masa ya lucu aja gitu. Kita datang ke World Champion, ya kan kita datang sendiri yang bayarin tim Rusia, orang Rusia. Dan itu nanti kalau di FIA bendera Mas Dio tuh berarti merah putih, Ya, walaupun tapi timnya tetap Rusia, Rusia. bener. Wah, Tian. Bisa merah putih Rusia ya, bisa Rusia dua-duanya. Ya kan? Kalau misalnya dibeli kan, ini kan setengah dibeli sekarang statusnya. Wah iya dong. Iya kan setengah dibeli Berarti nih. talentnya Mas Dio yang dibeli. Iya berarti orang yang dibeli talentnya gitu. Negaranya mereka ya karena lo lahir di Indonesia aja udah. Satu sisi sih bangga ya, karena Iya. orang Indonesia berarti talented banget. Iya. Tapi satu sisi sedih banget karena itu artinya nggak Iya. diwadahi di sini. Baik. Pengkritik takut hilang. Ih, Kalau dari Mas Dimas sendiri, harapannya apa sih setelah melihat Dio mengenai ekosistem? Mengenai ekosistem ya, jangan secara gamblang lagi, secara detail. Ekosistem apa sih yang dihadapi dari otomotif?
yang diharapin ya ada perubahan ya, Dok. Saya tuh Mas, Kan belum Mas selesai. Tio tolong. Ya, perubahan, oke lanjut. Apa? Perubahannya apa? Seneng loh, lihatin Mas Dibas pengen ngomong tuh. Aku tuh nggak tahu ya, kan. Mungkin selama ini Mas Dibas tuh balap penuh dengan tekanan. Jadi ketika dia just speak up tuh susah banget loh. Itu yang saya rasain, Dok. Serius? Iya. Oh itu bukan bercanda ya? Bener selama balapan ini penuh dengan tekanan ya? Itu yang dari apa di keluarga suka komen Oh ya, komen kenapa gimana? apa agak tertutup. Ya, tertutup benar, tertutup banget. Di tahun ini. Iya tahun ini. Gak tahu saya. Ya, maksudnya ya natural gitu loh. Iya, biasanya kan dulu kan natural ngomong gitu. Iya, makanya pas lihat beberapa video 2 tahun terakhir gitu waktu di ya tim sebelum gitu kan. Ya maksudnya kayak lebih enjoy ya. Kalau yang ini benar-benar under pressure banget ya. Ngerasanya sih gitu, Dok. Kalau setelah selesai balap, ada kemungkinan dari antara kalian berdua, teman-teman dari Mas Tio atau Mas Dimas, kepikiran akhirnya membuat sesuatu, kan nggak mungkin terjun, selalu regenerasi. Setelah ini Iya. mau ngapain? Nah ini endingnya nih. Nah, ini seru sih. Sebenarnya Setelah ini semua selesai, udah tua, terus ya let's say kita bilang setiap 5 years tuh pasti ada Iya. new generation. bener. Setelah itu apa yang dilakukan? Jadi pas yang kayak Dio nih terakhir sebelum ke Rusia terus abis dari Cina itu kita bikin sekolah drifting. Oh ya udah. Iya tapi secara private. Oh jadi nggak di Gitu. post, Nggak terlalu di post gitu. nggak ada Instagram berarti? Nggak ada Instagram. Jadi bener bener-bener- mentoring pribadi. Iya beberapa atlet yang sekarang ada di Indonesia itu jebolan-jebolan dari Dio sama teman-teman. Gitu. Wow. Ngeri. Tanpa silent, mainnya itu pelan coy. Pelan. Tes. Gak berani posting soalnya capek ngajarin orang sampai jadi kan. Kalau buat for fun ya oke lah kita mungkin dapat duit cuman yang Jadi kita selected ya. selected yang bener-bener lo mau jadi the next Amandio ya lo harus treat kayak begitu gitu loh. Pribadi latihannya. Udah pernah nyoba Mandalika? Belum. Makanya. Tuh kan orang Itu kedua. dia. Nih lo ngeselinnya tuh. Serius nih, Mas Tio belum pernah Belum nge-drift di pernah. sana itu. Ya mobil kita udah mau siapin untuk buat di Mandalika cuman belum pernah. Yang kesana motovlogger. Kalau dari Mas Dimas setelah ini selesai, Ya yang pasti pengen dari pribadi nggak karena udah pernah ngalamin hal-hal yang saya alamin selama balapan ya pengennya mereka nggak ngalamin bisa lebih grow up dibanding yang pernah saya alamin terus mau buat apa? ngelewatin. Ya ada planning kayak racing school gitu. Mungkin kayak menjembatani orang kalau mau kompetisi di Eropa itu juga Bagus ya. juga potensi karena kalau misalkan menurut saya bisa ngabisin waktu di Asia tapi mungkin kalau terlalu lama akan habisan usianya di saat kita mau ke Eropa. Jadi memang betul ada chance di Eropa. Iya. Kalau karena- pesan ada lagi? karena ya itu dia kayak tadi Amandio bilang kan orang Rusia aja nyari orang Indonesia. Di Iya. Eropa pun sama banyak rider Asia yang talented tapi supportnya yang kurang. Wis, nah ini baru speak up. Iya. Supportnya yang kurang. Kenapa? Karena ya kadang mereka latihan bisa yang sempat diomongin 5 kali dalam seminggu. Kita mungkin sekali 2 kali aja. Ya, Tapi orang sini pengen hasilnya sama kan nggak mungkin. kepentoknya di budget. Betul. Kepentoknya di budget. Kalau dari Mas Tio ada pesan nggak buat teman-teman anak muda yang sekarang lagi tertarik banget sama drifting? Karena memang ini naik banget. Pertama gara-gara modifikasi. Iya, benar. Saya harus akui, gara-gara teman-teman yang modifikasi. Iya. Terutama aku terima kasih sama Ziko sih. Iya. Ziko tuh sangat-sangat aktif. Benar-benar. Sama Akbar Rais. Itu sangat aktif untuk edukasi dan media sosial Iya, ya. jadi di dunia drifting Indonesia ini unik sih. Ada yang menyebarkan nama drifting secara entertainment, ada yang secara lifestyle, dan dia secara nge-proof kalau the quality of drifter Indonesia tuh tinggi gitu. Sebenarnya kita semua connected Betul. gitu. Nah cuman untuk pesan orang yang baru mau mulai, ya kayak perjuangan Soekarno aja, perjuangan lu bakal lebih susah dari gua. Udah itu doang. Karena bener lebih susah. Gitu, realitanya itu. Jadi kalau lo emang udah yakin di bidang ini, Iya, walaupun sekarang to be the fact, walaupun punya duit seberapa pun belum tentu bisa sampai yang dia alamin sekarang. dan Mas Tio Beda. menjalani hal ini berapa belas tahun total? Udah 12 tahun, Dan total berapa yang dihabisin? Hampir belasan M. belasan M. Wah.
Dan nanti jadi orang, jadi banget ini. Diakui Iya. FIA, register loh Iya, Oktober. itu dia, itu Emang yang announcement-nya kapan itu? Berita bagusnya? udah masuk. Buh. Udah masuk dari tahun kemarin, cuma kita diam-diam aja dulu. Ini silent terus ya. Tipikalnya silent jajet-jajet. Iya. Kalau dari Mas Dimas, kalau ada orang nih teman-teman, apalagi roda 2 tuh sangat-sangat gede ya di Indonesia otomotif ya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang akhirnya pengen, gue pengennya kayak Mas Dimas ini balap? Ada pesan nggak? Jangan mudah menyerah karena Wah, sekarang punya banyak masif. Yuk. Langsung play lagi itu Mas Dimas. Yuk, monggo. Jangan mudah menyerah karena kenapa sekarang banyak fasilitas baik tangga-tangganya dari ATPM di Indonesia. Apalagi ada sirkuit di Mandalika, ada event MotoGP, ada event World Superbike. Itu salah satu tangganya buat rider-rider Indonesia nunjukin ke dunia kalau kita tuh bisa ngelawan rider-rider Asia yang lain, khususnya Jepang. Dan di luar itu ya banyak-banyak berdoa aja. Amin. Amin, ya rabbal alamin, itu jelas. Dan itu aja kalau dari aku, karena ini waktu keterbatasan waktu, ini hari kita take nih tanggal 31 dan setauku besok libur tanggal 2 Mas Dio udah harus berangkat Rusia, maka semoga aja vlog ini akan beredar ketika hampir seminggu 2 minggu setelah Mas Dio mungkin Mas Dio udah di Rusia. Moga-moga mari kita dukung dan support. Jangan lupa nih pantengin Instagramnya Mas Dio, Amandio, dan pantengin Instagram Mas Dimas. Tapi untuk kali ini mari kita doakan Mas Amandio supaya bisa meraih prestasi dan melanjutkan juara. Amin. Membawakan bendera Indonesia juga. Amin. Dan buat Mas Dimas Eki bisa mendapatkan kepastian dan juga memberikan bendera Amin. Indonesia. Salam support untuk semua atlet dan pembalap yang berkecimpung di dunia otomotif di seluruh negara manapun, terutama Indonesia yang berkompetisi negara manapun. Itu aja. Salam dari aku Tirta. Amandio. Dimas Eki. Ya, sampai jumpa di next vlog otomotif berikutnya. Gue.